Pendiri sekaligus Sekretaris Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, kemarin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyerahkan dokumen rahasia terkait PT Blue Ray Cargo kepada penyidik seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Dalam pernyataannya, penyerahan dokumen rahasia dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kuasa non-litigasi PT Blue Ray Cargo. Adapun dokumen rahasia yang dimaksud adalah data perbankan PT Blue Ray Cargo terkait aliran ke pihak D, J, B, C. Penyerahan ini juga dilakukan atas fakta hukum terkait adanya penerimaan uang oleh seseorang berinisial A yang disebut sebagai ajudan Ahmad Dedi alias Dedi Congor dan merupakan oknum TNI. Di sisi lain, Iskandar Sitorus mengungkapkan jika penyerahan dokumen rahasia merupakan bukti jika dirinya tidak merintangi penyidikan yang dilakukan penyidik KPK, sebaliknya mendukung penyidikan KPK untuk memuluskan pengungkapan kasus korupsi yang saat ini sedang ditanganinya. Data yang kami berikan ini, karena kebetulan dia menurut kami bersifat rahasia, ada transaksi perbankan ya, jadi kami harus sampaikan nanti langsung ke penyidik untuk membuktikan bahwa aliran dana itu tidak mungkin lagi bisa ditolak dan tidak mungkin bisa diingkari. Fakta hukum menyebut aliran dana ini dari seseorang, nomor rekening seseorang diterima dari nomor rekening yang terafiliasi dari manajemen Blue Ray Cargo. Dan kami bangga ketika KPK dalam BAP-nya kemarin penyidiknya, saya nggak usah sebut nama supaya etis, orangnya cerdas, bisa melihat dan menelisik kerja-kerja dari seorang kuasa non-litigasi, begitu. Ini aliran dananya dari Blue Ray ke ajudannya Ahmad Dedi gitu ya maksudnya? Saya biar nanti penyidik yang menyimpulkan, tapi nama itu dari aliran manajemen terafiliasi manajemen Blue Ray terkait kepada A di bank, saya sebut namanya nggak bagus juga ya karena tapi di program tahapan. Itu dia yang kami heran. Kalau dituding kan saya kuasa non litigasi Blue Ray, kasusnya hampir putus. Dirintangi di mana? Kalau kita lihat ketentuan KUHAP terbaru, malah lebih cepat loh kasus Blue Ray ini disidang loh, disidik, didakwa, dituntut, didakwa dan disidang. Artinya prosesnya hemat sampai hampir 40% waktu itu. Mana ada sih sidang kasus korupsi bikin 3 kali seminggu, Senin, Rebo, Jumat. Jadi di mana menghalanginya kalau ke situ? Tapi kami abai, kami paham mungkin terlalu banyak kasus di KPK yang kasus seperti itu ya, kasus kecil gitu. Beda dengan penyidik kita di Kejaksaan Agung, kasusnya kan tidak seperti ini kecilnya. Kalau ada kolaborasi antara penyidik dari awal, kami tahu proses ini sudah disidik si A ini karena dia adalah oknum TNI, saya sebut gitu ya, oknum TNI, makanya agak kelabakan. Nah sekarang kita antar, silakan digunakan untuk yang baik. Saat keluar gedung KPK, Iskandar Sitorus kembali memberikan keterangan jika dokumen rahasia terkait data perbankan PT Blue Ray Cargo sudah diterima penyidik KPK. Adapun nama-nama yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang didalami penyidik KPK, Iskandar Sitorus enggan menyebut, menurutnya semua sudah dikantongi KPK dan pihak KPK yang berhak menyampaikannya ke publik. Terkait dokumen rahasia, lagi-lagi Iskandar Sitorus mengakui masih ada lagi dokumen yang akan diserahkan ke KPK dan berikut tanggapannya usai menyerahkan berbagai dokumen yang diminta penyidik. Ya, jadi tadi saya sudah menyerahkan ke tim penyidik yang diperlukan mereka alat bukti berupa transfer ya dari satu bank BCA kepada seseorang yang berinisial A yang disebut sebagai ajudan dari AD. Nah tadi sudah kita serahkan dan ini dieksplor oleh penyidik dari kerja-kerja kami sebagai kuasa non litigasi. Jadi tadi berita acara penyitaan barang bukti sudah, kemudian berita acara penyitaannya sudah, dan saya sudah ditujukan tadi surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Ketua KPK tadi. Nah itu dia. Jadi intinya kami sudah menyerahkan alat bukti transfer uang itu.
dari beberapa kali yang baru dapat kami sampaikan mungkin sebagian, sebab pada saat itu Blu-ray guncang manajemennya, dokumen-dokumen pada hilang dan pegawai-pegawai pada PHK. Masih banyak yang harus kami silakan sebab nama orang tuh beberapa kali. Jumlahnya lumayan. Berapa bukti transfer, Bang? Kalau alat bukti transfer dari perbankannya ada beberapa bundel dan dokumen-dokumen lain yang dimintakan oleh penyidik begitu. Satu nama, inisialnya A, memang itu yang diminta oleh bapak-bapak penyidik tadi, dan dilala alhamdulillah itu kami temukan data setelah kami menangani manajemen Blu-ray begitu. Saya nggak maulah melampaui kewenangan dari penyidik, nanti ada lagi dibilang saya obstruction of justice, padahal kita membantu untuk memuluskan penyidikan itu. Begitu kurang lebih kawan-kawan. Mungkin nominalnya Bang kurang lebih Satu angka dari sekian bukti transfer itu. Ratus lah ya. Paling dia pokoknya sekali kirim itu nyaris menyamai seorang direksi BUMN lah kepada orang itu. Dikit lah. Nyaris per sekali transfer. Untuk orang seukuran itu aja. Dan saya tadi terkejut waktu disebut pangkat oknum tersebut. Kasus ini menjadi ramai setelah nama artis Raffi Ahmad muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi dan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai, PT Blu-ray Cargo. Dan hal itu dikonfirmasi juru bicara KPK Budi Prasetyo. Dalam keterangannya, nama Raffi muncul lantaran yang bersangkutan diketahui melakukan penitipan barang elektronik dari Amerika ke Indonesia kepada pihak PT Blu-ray Cargo. Menanggapi hal itu, Raffi Ahmad yang juga seorang pejabat negara dengan jabatan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan klarifikasi. Jadi sesuai dengan keterangan yang muncul di persidangan, kemudian atas keterangan dari barang bukti elektronik tersebut sudah diterangkan oleh saksi lainnya, bahwa saksi lainnya dalam persidangan tersebut sudah menjelaskan bahwa penitipan tersebut tidak jadi dilakukan. Ya, tentunya keterangan-keterangan itu juga nanti dianalisis juga oleh JPU. Kedudukan dari keterangan ini seperti apa, kaitannya dengan pokok perkara yang sedang dibuktikan, apakah ada atau tidak, sejauh mana itu nanti dalam ranah analisis oleh JPU. Kemudian dalam perkara ini penyidikannya untuk satu tersangka juga masih berproses, ya. Dalam ranah penyidikan sampai dengan saat ini atas keterangan tersebut belum ada kebutuhan untuk melakukan permintaan keterangan kepada saksi-saksi lainnya, karena memang sampai dengan saat ini penyidik memandang keterangan tersebut belum ada keterkaitan dekat dengan pokok perkara yang sedang berjalan di penyidikan. Ini terkait nama saya dibawa-bawa dalam satu berita yang tidak enak, karena mungkin dulu saya sering sekali dibilang pencucian uang lah, inilah, itulah. Tapi waktu itu mungkin buat saya ya memang nggak terjadi, dan saya selalu santai-santai aja. Saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Maksudnya tuh mungkin saya santai itu karena dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan khusus Presiden. Saya mempromosikan teman-teman yang punya usaha di New York. Ada yang namanya Awang Kitchen, ada yang namanya Indo Java. Jadi saat saya makan di Awang Kitchen dan juga di Indo Java itu, setelah kegiatan itu selesai, kalian bisa lihat nanti di vlognya dan di fotonya, banyak teman-teman Indonesia ngajakin foto, ngajakin apa. Saya keluar dari Awang Kitchen, 1, 2, 3 toko di sebelahnya itu ada yang namanya, itu apa namanya? Blu-ray. Mereka panggil saya, Mas Raffi, Mas Ariel, Mas Gading, foto dong sama saya. Loh, ya sudah, kami foto. Di depan tokonya? Di depan tokonya. Tidak masuk ke dalam? Dia ngelihat, Mas Raffi boleh ngeliat nggak? Aduh, cuman waktu saya juga nggak terlalu banyak. Ya. Kami harus pergi lagi, karena itu terakhir saat kita mau pergi. Ya. Ada fotonya Ariel, ada fotonya Desta, ada fotonya Gading. Nanti bisa dilihat, nah ini foto. Saya nggak kenal. Inilah orangnya. Ya, beliau memperkenalkan diri, tapi saya nggak kenal. Lalu mereka bilang, Mas Raffi, perusahaan kami ini, Blu-ray ini kita bisa kirimin
bisa kirimin apapun itu, mau handphone, mau laptop, mau iPad, mau ini, mau itu. Oh iya kan ada handphone yang terbaru, nanti kalau dikirim bisa. Ya nggak mungkin dong, saya bilang, oh enggak saya nggak mau kirim lewat kamu, kan nggak mungkin, saya bilang. Jadi itu dalam kira rame-rame gitu kan? Lagi rame-rame, saya bilang, oh iya, oke nanti kalau ada handphone yang baru itu, ya udah nanti saya kirim ya. Hanya sebatas itu, intinya saya basa-basi. Basa-basi, baik setelah itu saya pergi melanjutkan ke tempat yang lain, hanya sebatas itu. Sejauh informasi yang kami dapatkan dari dua saksi ini, satu saksi menyatakan bahwa saudara RA tidak jadi menitipkan. Satu saksi lainnya tidak mengetahui adanya ada atau tidaknya penitipan yang dilakukan oleh saudara RA kepada PT BR. Kesimpulannya adalah, satu, Raffi tidak pernah berkunjung ke Blu-ray. Kedua, Bukan nggak pernah berkunjung di depan foto. itu bukan berkunjung namanya. Oh, iya kan, Tidak foto. pernah berkunjung. Kedua, Raffi berkunjung ke Awang Kitchen. Iya. Datanglah pegawainya Blu-ray, minta foto bersama dan ditarik kamu ke depan tokonya. Iya. Ya kan? Nah, betul, itu kan bukan berkunjung namanya. Iya. Karena kebetulan Awang Kitchen sama Blu-ray bersebelahan. Nah, disitulah sebagaimana, itulah enaknya selebriti kayak kami nih, ditawarin, mau nggak handphone saya kirim? Ya namanya kan, ya bagi kita berdua itu handphone segitu apa sih? Itu mah, ya nggak mengatakan sombong kita kaya, memang bagi kalian aja handphone 17 juga itu tidak termasuk terlalu mahal, apalagi bagi kami. Tapi kok itu jadi isu nasional? Coba bayangin sakitnya negeri ini, apa yang terjadi di negeri ini, sakit jiwa kali ya banyakan orangnya. Tiba-tiba Februari OTT Blu-ray di Lampung dan mulailah diperiksa semua. Ya mungkin ada chat dari pegawai di Indonesia mengatakan bakal ada pesanan dari Raffi, dia juga nggak tahu. Itulah yang terbuat di persidangan langsung heboh. Tapi dia pun sudah cabut, itu namanya Johannes. Jadi sekali lagi, ternyata orang yang selama ini benar besar-besaran mendiskreditkan Raffi soal ini, hari ini tidak berani datang untuk konfrontasi dengan kita. Berarti kamu-kamu yang telah menfitnah Raffi tanpa tahu faktanya, kau adalah pengecut bajingan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.